Semangat pagi. Pada pertemuan hari ini kita bahas tentang persamaan linear simultan dalam mata kuliah metode numerik. Jadi dalam mata kuliah metode numerik ada materi yang kita bahas, yaitu yang disebut sebagai persamaan linear simultan. Nah, persamaan linear simultan pada pertemuan ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu yang pertama eliminasi Gauss, kemudian yang kedua Gauss-Jordan, dan yang ketiga dekomposisi LU. L singkatan daripada low, U singkatan daripada up. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah eliminasi Gauss, kemudian Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini adalah merupakan salah satu metode dalam rangka kita mengoperasikan nilai-nilai dalam matrik yang lebih sederhana. Jadi ada persamaan linear, ada beberapa persamaan kita bentuk dalam bentuk matrik, ya. Kemudian disederhanakan lagi dengan cara kita melakukan eliminasi. Jadi matrik yang sederhana. Kemudian dengan kita membuat matrik yang sederhana tadi, itu jadikan suatu matrik baris, sehingga dalam operasi yang disebut dengan operasi baris, ya, yang kita sebut sebagai matrik baris. Nah, bagaimana caranya kita menjadi matrik baris dengan mengubah persamaan linear tadi? Mungkin ada beberapa persamaan linear, mungkin bisa 3, 4, 5, dan sebagainya. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matrik teragmentasi dan mengoperasikan. Maksudnya ada proses pengumpulan, teragmentasi, kita proses pengumpulan, kemudian lakukan operasi. Nah, setelah menjadi matrik baris, setelah menjadi matrik baris, kita lakukan substitusi balik. Artinya di substitusi balik kita akan mendapatkan nilai dari variabel-variabel yang ada di dalam persamaan linear tersebut. Nah, tentunya di dalam metode ini eliminasi Gauss itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi kelebihannya yaitu menentukan apakah sistem konsisten atau tidak. Dengan metode ini, metode eliminasi Gauss, kita dapat menentukan apakah sistemnya konsisten atau tidak. Terus, kelebihannya lain, dapat menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel setiap langkah. Jadi kita tidak akan selalu mengulang langkah-langkah. Dan kelebihan selanjutnya, dalam hal memecahkan permasalahan tersebut lebih mudah. Jadi lebih mudah untuk memecahkan. Ini ada 3 hal yang kelebihan daripada metode eliminasi Gauss. Nah, tetapi kekurangannya apa? Ya, karena adalah di dalam metode numerik ini adalah penyelesaian secara
pendekatan, ya, aproksimat. Nah, tentunya dia tidak eksak. Nah, sehingga nanti di dalam kita melakukan akurasi di dalam proses pembulatan desimal, ya, dalam proses pembulatan desimal itu akan menjadi masalah dalam akurasinya. Ini yang menjadi kekurangan kalau dia dalam bentuk desimal. Nanti kita kemana? Nah, itu tadi di metode numerik itu adalah penyelesaian secara aproksimat. Nah, kita bahas salah satu contoh soal, ya, ada 3 persamaan linear. 3 persamaan linear, yaitu yang pertama X plus 2Y plus Z sama dengan persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, E ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Persamaan yang ketiga, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan menentukan berapa besar X, berapa besar Y, dan berapa besarnya Z. Ya. Jadi tentukan nilai X, jadi parabel E, parabel Y, dan Z-nya ini berapa. Nah, dengan kita tadi melakukan penyederhanaan metode garis, kita lakukan, yaitu bentuk persamaan tersebut ke dalam bentalan matrik. Bentuk persamaan matrik, yaitu tadi kan 1X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 6. Ya, itu adalah bentuk 1, 2, 1, 6. Terus persamaan yang kedua, 1X, 3Y, 2Z sama dengan 9. Di 1, 3, 2, 9. Yang ketiga, 2, 1, 2, 12. Nah, ini jadikan matrik. Terus apa langkah-langkah selanjutnya? Yaitu kita menjadikan matrik baris, ya kan? Kita matrik baris, operasi matriknya yaitu baris yang kedua. Kita baris yang pertama masih tetap 1, 2, 1, 6. Tidak dilakukan perubahan. Di 1, 2, 1, 6. Ya. Nah, kita lakukan perubahan. Ya, yaitu baris yang kedua. Jadi baris 1, 3, 2, 9 ini. Kita lakukan perubahan dengan cara baris kedua dikurangi baris ke 1. Mengapa dong? Karena kita mengenalkan ini. Ya, jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya kan? Terus 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ya. Baris yang ketiga tetap kita tulis sama 2, 1, 2, 12. Jadi dalam rangka kita membuat ini biar 1, 1, 1. Terus ini 0, ini 0, ini 0. Gitu sebenarnya. Nah, kita sudah dapatkan 1, 1. Ini 0. Ya. Sekarang kita mengenolkan. Jadi kita mengenolkan baris yang ketiga. Ya, kolom 1 baris ketiga kita nolkan. Kita nolkan. Ya. Jadi baris ketiga ini dikurangi 2 kali baris ke 1. Jadi 2 dikurangi dengan 2 kali 1 dengan 0. Terus ini 1 dikurangi dengan 2 kali 2. Berarti ini 3. Terus kemudian 2 dikurangi dengan 2 kali 1 dengan 0. 12 dikurangi dengan 2 kali 5 dengan 0. Ini kita dapat 0. Nah, kemudian kita mau mengenolkan ini lagi. Ya. Kita menolkan yang 3 ini, yaitu
baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Jadi 0 ditambah 3 kali 0. Ya kan? 0 ditambah 3 kali 0 ya tetap 0. Kemudian min 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 0. Ya kan? Terus 0 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Terus 0 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Itu ya. Nah, kita dapatkan ini 0, ini 0, 0. Nah, sekarang kita mau menjadi supaya menjadi 1. Jadi diagonalnya dijadikan 1. Oke. Nah, diagonal ini jadi ayah, 3 ini jadi 1. Biar nanti diagonalnya ini jadi 1. Ini 0, 0, 0. Ini jadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu baris ketiga dibagi dengan 3. Baris ketiga dibagi 3. Ya. Jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini sudah dapat kita diagonalnya ini 1 dan di bawah diagonal adalah 0. Jadi 0, 0, 0. Ya, diagonal ini dari persamaan ini. Nah, setelah itu kita dapat persamaan ini, ya, maka mendapatkan 3 persamaan linier dari yaitu E ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Ya, E tambah Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 3. Ya, Y tambah Z sama dengan 3. Dan Z sama dengan 3. Nah, berarti kita sudah dapat nilai Z-nya adalah 3. Kita dapat nilai Z-nya 3. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lakukan substitusi balik. Substitusi balik, maka didapat, ya, tadi Z-nya kan dapat 3 ya. Kita dapat nilai 3. Berarti Y ditambah Z sama dengan 3. Jadi, Y ditambah 3 sama dengan 3. Sehingga Y sama dengan 3 dikurangi 0, atau kurangi 3 dengan 0. Nah, nilai Y sudah dapat. Masukkan persamaan yang tadi. X ditambah dengan 2Y ditambah Z sama dengan 6. Ya, nilai Z-nya 3. Ya kan? Nilai Y-nya 0. Sehingga X ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 3. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, sehingga kita dapatlah nilai-nilai variabel dari X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Ya. Nah, ini adalah metode daripada eliminasi Gauss. Jadi kita melakukan pengumpulan, proses pengumpulan, mengadakan menjadi metrik yang sederhana. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita bicara tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nah, Gauss-Jordan. Nah, bagaimana sejarahnya? Ya, jadi metode ini dilakukan Gauss-Jordan dalam rangka kita memberikan penghargaan kepada Gauss dan William Jordan. Jadi tadi dari metode eliminasi Gauss, ya, dan akan lebih dijelaskan oleh Jordan. Ini disebut Gauss-Jordan. Itu pada tahun 1887. Nah, dari Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan ini menghasilkan matrik dengan bentuk baris epsilon yang tereduksi. Nah, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matrik sampai pada bentuk matris epsilon. Tapi ini kan baris epsilon yang direduksi. Tapi kalau eliminasi Gauss hanya dapat baris epsilon. Nah, metode yang dikembangkan dari metode reduksi
yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel. Ya kan, kita mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Oke. Nah, metode ini digunakan untuk mencari inspect dari sebuah matrik. Jadi metode ini digunakan untuk mencari inspect dari sebuah matrik. Bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya dari matrik eliminasi Gauss-Jordan. Pertama, ubah sistem persamaan linear yang dilakukan atau yang kita inginkan untuk menghitung menjadi matrik-matrik yang terkelompokkan dari proses yang sudah dikelompokkan atau sudah disederhanakan. Augmentasi yang dikumpulkan. Kemudian lakukan operasi baris elementer pada matrik yang sudah dikumpulkan, yaitu A per B, untuk mengubah matrik A tadi dari persamaan linear, dari persamaan linear menjadi bentuk matrik epsilon yang terreduksi. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, contohnya cara mungkin lebih jelas kalau saya jelaskan dalam bentuk contoh soal. Oke. Diketahui 3 persamaan linear. Yang pertama, X plus 2Y plus 3Z. Yang kedua, 2X ditambah 3Y plus 2Z sama dengan 3. Kemudian 2X ditambah Y plus 2Z sama dengan 5. Ya, kita disuruh mencari elemen-elemen atau nilai dari elemen X, Y, dan Z. Ya. Tentukan nilai elemen dari X, Y, dan Z. Ya. Oke. Jawabnya gimana? Jawabnya, bentuk persamaan tersebut ke dalam matrik. Ya, tadi persamaan dari persamaan 3 persamaan linear tadi dalam bentuk matrik, yaitu 1, 2, 3, 3. Ini kan 1 X ditambah 2Y ditambah 3. Ya, dengan 3. Nah, persamaan kedua jadi 2, 3, 2, 3. Persamaan ketiga 2, 1, 2, 3. Di persamaan kedua tadi 2, 3, 3. Persamaan 3, 2, 1, 2, 5. Kan ya? Nah, apa yang harus dilakukan di dalam kita melakukan reduksi? Ya. Jadi baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Di baris kedua kurangi 2 kali baris ke 1. Dan baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke 1. Ya. Oke. Nah, sehingga dari baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Jadi 2 dikurangi dengan 2. 0. Ya kan? 3 dikurangi dengan 2 kali 2. Min 1. 2 dikurangi dengan 2 kali 3. Yaitu dengan min 4. 3 dikurangi dengan 2 kali 3. Dengan min 3. Sekarang ini kan dalam mengenalkan juga 2 dikurangi dengan 2 dengan 0. Jadi 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Kemudian 1 dikurangi dengan 2 kali 2. Ini 3. 2 dikurangi dengan 2 kali 3. Yaitu min 4. Min 5 dikurangi dengan 2 kali 3. Jadi min 1. Itu ya. Nah, sehingga kita dapatkan matrik seperti ini. Kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke 2.
Nah, sehingga didapatkan matrik tetap 1, 2, 3, 3, ya, 1, 2, 3, 3. Ini 0, 0, 1, 4, 1. Jadi tetap kita membuat ini supaya 1 dan di sini 0, ya kan? Nah, sehingga kita dapatkan dengan cara kita baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua, jadi 0 dikurangi dengan 3 kali 0, ya kan? Untuk 6, 0. Kemudian min 3 dikurangi, ya, dikurangi dengan 3 kali min 1. Jadi kita ditambahkan ada min 3 sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian dapatkan min 4, ya, dikurangi dengan 2 kali 8, ya kan? Ya, ini jadi 8 juga. Oke, jadi baris ketiga dikali 3 kali baris kedua, ya kan? Min 1 dikurangi 3 kali 3, karena kan min 1 ditambah 9, 8. Ini kan min 4 ditambah 12, jadi adalah 8. Nah, ini sudah dapat 0. Sekarang kita mau menjadikan ini jadi 1, 8 ini supaya gimana caranya? Nah, jadi 8 ini kita jadi 1, ini matrik jadi 1. Itu dengan cara kita baris ketiga dibagi 8 dan baris kedua dibagi 1. Ya. Jadi baris ketiga dibagi 8 dan baris kedua dibagi 1. Supaya ini tidak menjadi kenapa? Ya, dibagi min 1 supaya dia tidak min 1, jadi 1 plus, itu tujuannya. Ya, ini tidak boleh min 1, harus diganti. Oke, nah sehingga kita dapatkan 0, 1, 4, 3, ya kan? Kemudian ini dapat 0, ya kan? 0 dibagi 8, 0, 0 bagi 8, 0, 8 bagi 8, 1, 8 bagi 8, 1. Sudah, sehingga kita dapatkan baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Ya, baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Oke. Sehingga kita dapatkan 1, 2, 3, 3. Ini 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1. Itu kan baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. 4 kali baris ketiga. Ini didapatkan 1, 1. Ya. Nah, sehingga terus baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Nah, baris ke-1 kita dapatkan. Nah, ini menjadi 1, 2, 3, 3 menjadi 1, 2, 0, 0. Ya, dapatkan jadi baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Ya, jadi 1 dikurangi 0, 2 dikurangi 0, 3 dikurangi 3, ya, jadi 0. Terus 3 dikurangi 3, 0. Sehingga kita dapatkan jadi 2, 0, 0. Oke, selanjutnya ya, baris ke-1 dikurangi 2 kali baris kedua. Baris ke-1 dikurangi 2 kali. Sehingga dapatkan nilainya 1, 0, 0, ya kan? Ini tetap baris kedua, baris ketiga. Selanjutnya maka didapat nilai X. Nilai X berapa?
nilai X kalau ini kan ya 1 tuh kosong. Jadi ini semua kosong, baik di atas maupun di bawah adalah nilai kosong, itu dijadikan kosong, ini diagonal. Nah, sehingga X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Itu ya. Jadi metode Gauss-Jordan buat diagonal 1, terus nilai di atasnya 0 semua, nilai di bawahnya 0 semua. Ya, di atasnya diagonalnya 1, kemudian itu caranya, sehingga dapatkan nilai variabel X, Y, dan Z. Oke, demikian untuk dekomposisi LU akan saya bahas pada materi selanjutnya. Terima kasih.